Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Vidya Siti Nur Oktaviani. Ibu adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4. Nah, hari ini Ibu akan membagikan materi yaitu tentang dongeng. Apa itu dongeng? Pasti anak-anak sudah tahu ya apa itu dongeng itu. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail apa sebenarnya dongeng itu. Jadi, dongeng ialah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng yaitu cerita yang dikarang dan diceritakan kembali dengan secara berulang-ulang oleh orang-orang. Cerita itu bisa dibuat dikarenakan terinspirasi dari suatu peristiwa. Dongeng adalah suatu warisan dari nenek moyang kita secara turun-temurun yang harus kita lestarikan keberadaannya. Nah, terus Ibu akan membacakan dongeng menurut para ahli, tapi hanya salah satu para ahli, yaitu menurut Nurgiantoro. Menurut Nurgiantoro menyatakan bahwa dongeng ialah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal. Jadi contoh tuh seperti cerita Putri Duyung. Di dunia nyata kan tidak ada Putri Duyung. Terus cerita tentang kura-kura yang sombong. Di dunia nyata kan tidak ada kura-kura yang sombong tuh. Hanya ada kura-kura yang berjalan lambat. Terus jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng itu apa sih jenis-jenis dongeng? Yang pertama adalah mite, adalah sebuah dongeng yang bercerita mengenai suatu kehidupan makhluk halus, setan, jin, ataupun dewa-dewi. Contohnya yaitu dongeng Dewi Sri. Legenda adalah sebuah cerita yang lahir di tengah masyarakat yang berhubungan dengan suatu keadaan atau suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu dan melahirkan suatu asal-usul, suatu nama, daerah, atau keadaan alam yang terjadi. Contohnya yaitu legenda Banyuwangi, Malin Kundang, legenda Danau Toba, dan lain sebagainya. Fabel yaitu jenis dongeng dalam ceritanya yang mengangkat binatang sebagai tokoh dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya Sang Kancil. Hikayat ialah sebuah jenis dongeng yang berkisah tentang suatu kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan kesaktian, keanehan, serta mukjizat tokoh utama. Contohnya yaitu Hikayat Si Miskin, Hikayat Sri Rama. Parabel merupakan sebuah jenis dongeng yang menggunakan sesuatu perumpamaan yang menggunakan kiasan-kiasan yang bertujuan untuk mendidik si pembacanya. Contohnya yaitu Sepasang Selot Kulit. Dongeng Orang Pendir merupakan jenis dongeng yang sifatnya jenaka yang menceritakan tentang suatu pengalaman konyol ataupun tingkah laku sang tokoh yang cerdik dan jenaka. Contohnya yaitu dongeng Abu Nawas. Ciri-ciri dongeng. Sama seperti cerita-cerita yang lain, dongeng mempunyai beberapa ciri-ciri yang membedakan dengan bentuk cerita yang lainnya. Berikut ini merupakan ciri-ciri dongeng. Yang pertama, menggunakan alur sederhana. Yang kedua, cerita singkat dan bergerak cepat. Yang ketiga, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Yang keempat, ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan. Yang kelima, terkadang pesan atau tema dituliskan dalam cerita. Yang keenam, biasanya pendahuluan sangat singkat dan langsung. Yang ketujuh, diceritakan dengan memakai alur yang sederhana. Yang kedelapan, alur ceritanya yang sangat singkat dan cepat. Yang kesembilan, tokoh yang ada dalam cerita tidak diceritakan secara detail. Yang ke-10, peristiwa yang ada di dalam cerita kebanyakan fiktif atau khayalan. Yang ke-11, ditulis dengan gaya pencitraan dengan secara lisan. Yang terakhir, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan cara membaca dongeng yang benar dan baik. Jadi, cara membaca dongeng yang benar dan baik itu apa sih? Gimana sih caranya? Contohnya itu
Jadi kita tuh bakal membaca dongeng itu harus sesuai dengan tema yang ada di dalam dongeng tersebut, seperti tentang nangis, atau kita ekspresi nangisnya tuh kayak gimana gitu. Terus bercerita tentang kisah kejahatan, ya kita harus ekspresi jahat gitu. Pokoknya itu ekspresi wajah kita, cara baca kita tuh sesuai dengan yang ada tema dalam dongeng tersebut. Nah, sekian itu adik-adik penjelasan dari Ibu tentang dongeng. Apabila ada kurang dan atau lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk tetap bersemangat dalam belajar. Meskipun kita dalam keadaan pandemi, tetap semangat ya. Dadah.